Sapa Indonesia, siang spesial kemerdekaan kembali hadir untuk Anda, Saudara. Rangkaian peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia membuat banyak perhatian tertuju ke Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami ajak Anda melihat wajah sosial Kabupaten Penajam Pasir Utara, Sang Serambi Nusantara. Seiring dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, sang tuan rumah Kabupaten Penajam Pasir Utara pun menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, seluas 252.000 hektar lahan dari 333.000 hektar luas Penajam Pasir Utara dijadikan kawasan IKN. Kabupaten Penajam Pasir Utara berjarak sekitar 76 km dari kota Balikpapan dan 164 km dari kota Samarinda. Kabupaten Penajam Pasir Utara berdiri pada 2002 dengan 4 kecamatan, 24 kelurahan, dan 30 desa. Dengan salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku, akan menjadi IKN dan berubah status, maka Penajam Pasir Utara akan memekarkan wilayahnya. Pada tahun 2023, Penajam Pasir Utara adalah rumah bagi 197.000 jiwa, 66,25% atau 130.000 diantaranya adalah angkatan kerja. Sebanyak 11,19% atau 22.000 jiwa diantaranya adalah penduduk miskin. Di waktu mendatang, aktivitas Ibu Kota Nusantara akan berdampingan dengan denyut kehidupan sosial dan ekonomi warga, mulai dari aktivitas pendidikan, layanan publik, serta pertanian padi, jagung, sayur-sayuran, peternakan, dan juga perikanan. Sebagai daerah terdekat dengan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara membangun identitas sebagai Serambi Nusantara, yang terus berbenah dan menata diri agar memiliki kedudukan strategis secara nasional maupun di mata dunia. Tim Liputan Kompas TV. Nah, kalau yang satu ini ada informasi dari warga Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang mengikuti pelatihan mendesain batik. Motif batik kendi tumpah khas IKN jadi salah satu desain yang dipelajari peserta pelatihan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan dari jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Ganiar Febrian. Di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Otorita IKN juga mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi warga di sekitar IKN. Seperti warga di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang mendapatkan pelatihan mendesain batik. Para peserta harus mengikuti pelatihan selama 152 jam dalam beberapa hari. Ada 11 kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta, seperti mengolah malam atau lilin batik, membuat canting cap, hingga mendesain batik sendiri. Pelatihan mendesain batik ini ternyata bukan hal baru di Kecamatan Sepaku, karena setiap desa mempunyai motif batik khas yang didesain langsung oleh warganya sendiri. Misalnya di Desa Tengin Baru, para peserta pelatihan memilih motif batik singkong karena banyak tanaman singkong ditemui di pekarangan rumah warga. Jadi kita melatih di setiap desa di Kecamatan Sepaku ada 15 kecamatan, ada 15 desa kelurahan. Nah, dari 15 desa dan kelurahan ini, satu kita mulai hidupkan, mulai kita berikan pemahaman tentang batik, pengrajinnya kita hidupkan, pengrajinnya kita bentuk, supaya nantinya semua desa dan kelurahan menjadi desa kelurahan batik. Jadi kecamatannya benar-benar menjadi kampung batik. Selain motif batik singkong, ada 2 motif batik lain yang wajib dikuasai para peserta. Pertama, ada lambang Ibu Kota Nusantara yang berbentuk pohon hayat. Kedua, motif batik kendi tumpah yang mengabadikan ritual kendi Nusantara. Salah satu cita-cita Ibu Kota Nusantara adalah pemerataan ekonomi. Caranya dengan memberdayakan masyarakat setempat seperti pelatihan batik yang dilakukan di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya nggak mau kalah dengan ibu-ibu yang lagi latihan batik di dalam. Saya mau mencoba membatik dengan teknik cap. Di samping saya sudah ada wajan berisikan malam. Di sini sudah ada cantingnya juga. Pelan-pelan kita angkat, ini lumayan panas. Ditiriskan juga. Jangan lupa. Oke, sekiranya sudah tidak terlalu banyak air yang menetes atau malam yang menetes.
Bisa langsung kita cap, hati-hati. Oke. Ini dia motif batik kendi tumpah khas Ibu Kota Nusantara. Motif batik ini menggambarkan ritual kendi Nusantara yang melibatkan Presiden Joko Widodo bersama dengan gubernur-gubernur juga yang datang ke titik nol Nusantara. Ritual ini menggabungkan air dan tanah dari provinsi seluruh Indonesia. Mendesain batik juga melatih ketekunan peserta. Apalagi proses pembuatan canting cap memerlukan ketelitian agar motif batik bisa tercetak rapi di atas kain. Meski begitu, para peserta mengaku senang mendapatkan pelatihan mendesain batik. Kami di sini peserta pelatihannya sangat memuaskan ya, walaupun 4 hari kami udah belajar nyanting batik sama bikin cap ya, dan mentor kami juga sangat bagus, dan kami di sini beberapa orang yang pelatihannya itu hasilnya sangat memuaskan, dan pelatihannya luar biasa menurut saya sebagai warga Sepaku di sini. Ada kesulitan nggak selama membuat batik? Kesulitannya sih ada, beratnya kita harus telaten, teliti gitu. Soalnya diperlukan kesabaran dalam membatik ini. Yang dipelajari selama ini, waktu pertama itu nyanting ini. Terus kedua itu bikin apa ya, kemarin itu ya melanjutkan nyanting gambar. Terus yang hari ini membuat itu cetakan untuk cap, batik cap gitu. Kalau kesulitan enggak sih, namanya belajar ya biasa sih kesulitan, tapi kan ya bisa diselesaikan gitu. Kalau masalah kesulitan ya alhamdulillah enggak, biasa-biasa aja, happy-happy aja. Setelah menyelesaikan pelatihan, sejumlah peserta berharap dapat membuka galeri agar bisa menjual kain batik buatan tangan warga desa Tengin Baru. Renata Panggalo, Gahniar Febrian, Kompas TV, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hutan mangrove atau bakau mentawir menjadi salah satu potensi ekowisata yang bisa jadi pilihan saat berkunjung ke kawasan Ibu Kota Nusantara. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.